Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dias Primantara Putra dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dari Prodi Fakultas Hukum. Nah, kali ini saya akan membuat vlog perdana saya dan sekarang saya sudah berada di DPRD Kabupaten Malang untuk mewawancari salah satu anggota dewan. Nah, sebelum kita mewawancari anggota dewan, mari kita melihat sekeliling dari DPRD Kabupaten Malang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dias Primantara Putra dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dari Fakultas Hukum. Nah, kali ini saya sudah berada di ruang anggota dewan dan mau mewawancari salah satu anggota dewan. Nah, monggo Pak, perkenalan diri Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Darmadi. Saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Malang berasal dari fraksi PD Perjuangan dan saat ini posisi saya menjabat sebagai Ketua Komisi 3 Bidang Pembangunan. Bidang Pembangunan. Iya. Mulai Pak, yang pertama saya mau menanyakan 3 poin ini Pak. Nah, bagaimana menurut Bapak, apakah pembangunan di era Pak Jokowi sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai? Ya, saat ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa di era Pak Jokowi di periode kedua ini masih yang utama terkait dengan pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur terkait dengan pelayanan publik yang ada, baik jalan, jembatan dan yang lain-lain untuk pelayanan publik. Saya kira ini adalah sejalan dengan pertumbuhan ekonomi saat ini, yang mana pertumbuhan ekonomi itu sangat ditentukan dengan infrastruktur saat ini yang sebagai akses utama perekonomian di masyarakat. Nah, ini yang sangat penting. Jadi infrastruktur ini menjadi bagian yang paling penting dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Berarti itu lebih ditekankan pada sektor itu Pak? Pembangunan apa ada bagian? Jadi memang untuk saat ini memang lebih fokus ke infrastruktur karena bagaimanapun juga infrastruktur tidak bisa dilepaskan dalam setiap pembangunan di semua sektor, karena infrastruktur ini menjadi bagian terpenting dalam mobilitas barang dan jasa serta masyarakat dalam rangka untuk mengembangkan perekonomian dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup maksimal. Gitu Pak ya. Kemudian Pak, yang poin kedua, apakah tanggapan Bapak tentang maraknya pembangunan yang tidak memiliki IMB Pak? Nah, kan sekarang lagi marah-marahnya kan Pak, di pamflet-pamflet itu awas dengan IMB yang tidak memenuhi syarat itu. Nah, apakah yang telah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Malang ini untuk mencegah atau menanggulangi agar perumahan yang tanpa memiliki IMB dapat diminimalisir bahkan dihilangkan Pak? Itu gimana Pak? Ya. Mohon penjelasannya Pak. Jadi ini adalah suatu pekerjaan yang memang saat ini cukup melelahkan bagi kita. Yang pertama, memang kesadaran masyarakat ini masih perlu ditingkatkan lagi dan pemerintah daerah juga perlu sebuah sosialisasi yang cukup intensif terkait dengan sosialisasi bagaimana perizinan ini bisa diatur dan dilaksanakan oleh semua masyarakat. Beberapa investor maupun pengembang yang cukup besar itu saya kira cukup patuh dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan terkait dengan perizinan pembangunan. Cuman saat ini memang yang agak kita kesulitan itu memang satu, yaitu beberapa pengembang yang hanya menjual
berupa tanah kafling, dan ini dibangun oleh masyarakat dan itu sudah banyak terjadi. Dan satu yang berikutnya adalah Iya. tanah-tanah kafling ini masyarakat tidak tahu bahwa di tanah kafling yang mereka beli atau diperjualbelikan itu adalah daerah-daerah yang memang tidak boleh digunakan sebagai bangunan perumahan ataupun yang lainnya. Iya. Nah, masyarakat ini sebenarnya yang perlu diberikan kesadaran sebelum membeli Sosialisasi. kapling dan perumahan yang siap huni, itu memang daerahnya itu boleh atau tidak. Ini yang saat ini memang kita terus selalu mensosialisasikan itu, karena Kabupaten Malang ini telah ditetapkan menjadi daerah pertanian sebagai ketahanan pangan itu cukup luas, yaitu 46.000 hektar yang harus dijaga sebagai tanah pertanian produktif khususnya untuk pertanian sawah atau padi. Kemudian yang poin 3 Pak ya, salah satu sumber pendanaan APBD yang berasal dari pungutan pajak daerah. Nah, kemudian aturan apa saja yang telah ditentukan oleh DPRD Kabupaten Malang bersama Bupati yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga mendukung pembangunan yang telah direncanakan oleh pajak sendiri itu Pak? Saat ini memang kita juga sedang menyusun perda terkait dengan retribusi dan pajak daerah yang saat ini ada. Jadi kita mengintensifkan baik pajak hotel, restoran, kemudian pajak parkir dan lain-lain. Ini dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah khususnya di sektor pajak. Tak kalah pentingnya lagi adalah sektor pajak bumi dan bangunan. Dan saat ini mulai tahun sudah puluhan tahun pajak bumi bangunan di Kabupaten Malang itu masih tidak ada perubahan sama sekali. Dan kita memang pada tahun 2019 ini mulai menganggarkan dan menggenjot supaya ada seismiop ulang, yang mana daerah-daerah setengah perkotaan, kecamatan, ibu kota kecamatan yang dulunya itu masih perkarangan, sekarang sudah jadi rumah, bahkan pajaknya masih hanya pajak bumi, belum sampai dengan pajak bangunan. Yang dulu masih rumah tinggal sederhana, sekarang sudah rumah gedung bahkan bertingkat. Ini pajaknya masih tetap hanya dikenakan pajak bumi saja tanpa bangunan. Nah, ini yang coba sudah kita intensifkan terkait dengan pajak-pajak yang ada. Dan ini masyarakat sudah diberikan sosialisasi ya. Dan ini masyarakat juga bisa menerima untuk itu. Memang fokus kita yang saat ini adalah di wilayah-wilayah di pinggir perkotaan, ibu kota kecamatan. Nah, yang pedesaan nanti kita akan menyusul pada tahun-tahun yang berikutnya atau di tahapan yang berikutnya. Karena untuk pedesaan memang lebih banyak pada tetap pada perkebunan. Tapi tidak tertutup kemungkinan ada beberapa wilayah pedesaan yang sekarang menjadi sebuah daerah strategis, tempat wisata, tempat beberapa kegiatan perekonomian yang cukup pesat kemajuannya. Terus Pak, yang sama saya, apakah dari beberapa itu apakah ada halangan dalam dalam meningkatkan kepada masyarakat sendiri Pak? Nah, ini yang memang menjadi pekerjaan besar kita, dan juga ini tidak boleh ada kata bosan, yaitu sosialisasi. Memang ada banyak yang sudah bisa menerima hal itu, tapi ada sebagian juga yang sudah belum bisa menerima itu kalau ada sudah kenaikan pajak. Dan satu lagi yang sangat sulit itu adalah di wilayah-wilayah perumahan. Nah, banyak penghuni, owner atau pemilik ini orang luar kota, dan itu jarang ada di daerah sini ya. Mereka hanya membeli untuk investasi, tidak dihuni dan lain-lain. Nah, kita baik pemerintahan desa ataupun petugas dari PBB untuk menarik pajak itu agak kesulitan. Jadi kadang-kadang 2 tahun mereka kalau pas datang baru bisa ditagih. Nah, bahkan ada sudah bertahun-tahun kita tidak diketahui siapa pemiliknya.
tahu pemiliknya, cuma alamatnya ini yang juga tidak Tidak tahu. diketahui. Ini banyak khususnya di perumahan-perumahan seperti itu. Iya. Gini Pak, pertanyaan terakhir Pak. Ya. Untuk yang menonton video ini, pesan dan kesannya seperti gimana Pak yang perlu disampaikan agar masyarakatnya lebih tertib Pak? Iya. Ya, Pak. Terima kasih. Jadi Iya. kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Malang, Iya. yang pertama bahwa pemerintah Kabupaten Malang itu hadir dalam rangka mengatur agar jalannya pemerintahan bisa lebih baik, tatanan kemasyarakatan juga lebih baik, dan ini perlu didukung semuanya oleh masyarakat untuk sadar dan patuh terhadap aturan yang ada di pemerintah Kabupaten Malang khususnya, dan aturan-aturan yang saat ini ada di Indonesia. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi terkait dengan tertib pajak, kemudian perizinan, ini sangat penting sekali karena dalam rangka apa? Ini juga untuk kepentingan masyarakat juga. Kalau pajaknya tertib, perizinannya tertib, saya yakin pemerintah akan hadir manakala ada sesuatu yang memang terjadi, pemerintah akan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk melindunginya. Iya. Oke, begitu sekian wawancara dari kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.